Mimpi. Mimpi adalah bunga tidur. Siapa yang tidak pernah bermimpi ketika mereka sedang tidur? Ketika tidur, manusia kerap kali sering bermimpi, baik itu mimpi tentang kejadian yang menyenangkan, menyedihkan, ataupun menakutkan. Kejadian yang terjadi dalam mimpi manusia juga biasanya mustahil terjadi pada dunia nyata. Tapi bagaimana jika mimpi kita ketika kita sedang tertidur terjadi pada dunia nyata? Baik mimpi yang bahagia, sedih, takut, dan sebagainya. Nah, sekarang aku akan membahas sebuah drama Korea tentang kisah beberapa orang yang mimpinya akan menjadi kenyataan. Judulnya adalah While Were You Sleeping? Dibintangi oleh Lee Jong Suk, Bae Suzy, Jung Hae In, Lee Sang Yup, dan beberapa artis lainnya. Nam Hong Joo yang diperankan oleh Bae Suzy terbangun dari tidurnya setelah bermimpi memeluk seorang laki-laki yang belum pernah dia temui sebelumnya. Nam Hong Joo juga merasa kesal karena dialah yang terlebih dahulu memeluk laki-laki tersebut di dalam mimpinya. Ibu Nam Hong Joo masuk ke dalam kamar Nam Hong Joo dan dia pun merasa kesal setelah melihat kamar Nam Hong Joo begitu berantakan seperti kapal pecah. Lalu Nam Hong Joo menceritakan mimpinya kepada sang ibu. Tapi ibu Nam Hong Joo tidak membela rasa kesal dari anaknya itu. Nam Hong Joo menuju ke dapur dan mengambil ayam dari dalam kulkas. Lalu ibu Nam Hong Joo yang sedang melipat baju bertanya, apakah pria itu tampan? Hong Joo menjawab bahwa pria itu biasa-biasa saja. Dan Hong Joo juga mengingatkan ibunya bahwa Nam Hong Joo sudah memiliki pacar. Lalu ibu Nam Hong Joo kembali berkata bahwa tidak ada dari mimpi Hong Joo yang tidak menjadi kenyataan. Lalu Hong Joo pun mengelak apa yang dikatakan oleh sang ibu, seraya mendekati ibunya. Lalu Hong Joo melihat ke arah jendela dan melihat pria yang baru saja pindah di seberang rumahnya, yang ternyata adalah pria yang ada di dalam mimpi Hong Joo, yaitu Jung Jae Chan yang diperankan oleh Lee Jong Suk. Jung Jae Chan datang ke rumah Hong Joo dengan membawa kue beras untuk menyapa tetangganya, karena dia baru saja pindah rumah. Jae Chan memberikan senyuman terbaiknya untuk menyapa, akan tetapi Hong Joo menolak Jung Jae Chan dengan tidak sopan. Jae Chan kesal dengan sikap Hong Joo, lalu Jae Chan berkata kepada adiknya bahwa dia sebelumnya memang tidak ingin melakukannya. Lalu adik Jae Chan memarahi Jae Chan dan mengatakan bahwa Jae Chan pasti tidak tersenyum. Jae Chan pun menjawab bahwa dia sudah tersenyum lebar seperti orang bodoh. Adik Jae Chan bertanya siapa orang yang tidak sopan itu dan bertanya apakah dia seorang wanita. Jae Chan pun menjawab bahwa itu memang adalah seorang wanita. Adik Jae Chan pun menjodohkan mereka karena adik Jae Chan berpikir mereka itu cocok. Jae Chan kesal lalu memukul bagian belakang adiknya dan menyerahkan kue beras itu. Hong Joo sedang berada di restoran daging milik keluarganya. Hong Joo menceritakan kepada ibunya bahwa Jae Chan telah jatuh cinta kepadanya. Dengan alasan karena Jae Chan duduk di samping Hong Joo ketika mereka berada di halte bus. Tapi ibu Hong Joo kembali menjawab bahwa apa yang dilakukan oleh Jae Chan karena agar gadis-gadis di halte bus bisa duduk. Hong Joo hanya berkata bahwa dia profesional dan dia handal. Di saat yang sama, seorang pelanggan pria datang dan hendak membayar. Hong Joo tersenyum dan melihat ke arah pelanggan tersebut. Hong Joo seketika mengingat mimpinya 3 bulan yang lalu. Hong Joo melihat pria itu menghidupkan korek untuk merokok, kemudian dia terbakar. Ibu Hong Joo bertanya kapan itu akan terjadi. Hong Joo pun menjawab bahwa di dalam mimpinya dia melihat jari pria itu diperban. Ibu Hong Joo pun berkata, berarti sebentar lagi hal itu akan terjadi. Lalu ibu Hong Joo dan Hong Joo segera bergegas keluar dan menyusul pria itu dan mencoba untuk memperingatkannya. Akan tetapi pria itu justru marah kepada mereka dan mendorong mereka lalu pergi. Ibu Hong Joo ternyata berhasil mengambil gas milik pria itu dan bertanya kepada Hong Joo apakah itu akan berhasil. Hong Joo menjawab, lupakan saja, itu tidak ada gunanya. Tidak lama kemudian salju turun. Hong Joo menengadahkan tangannya dan berkata, siapa yang akan percaya dengan omong kosong gila ini? Bahkan ayah meninggal karena dia tidak mempercayaiku. Masa depan tidak bisa diubah. Walaupun kita mengetahui apa yang akan terjadi, itu tidak akan mengubah apapun, ucap Hong Joo. Dan tidak lama setelah itu, benar saja, apa yang ada di dalam mimpi Hong Joo tentang pria itu? Pria itu terbakar tepat ketika ia menghidupkan korek untuk merokok. Para karyawan di kejaksaan sedang berada di luar kantor. Mereka tengah berada di sebuah kafe. Dan Moon Myung-mi, nama salah satu dari mereka, membeli sebuah kue untuk Jae Chan yang sebentar lagi akan menjadi atasannya. Pada awalnya,
Teman-temannya mengatakan jangan terlalu berlebihan. Akan tetapi ketika Myang Mi menunjukkan foto Jae-chan, teman-temannya pun langsung setuju. Di saat yang sama, pengacara Lee Yo-bum datang dan membayar kue yang dibeli oleh Myang Mi. Myang Mi mengatakan bahwa dia tidak perlu membayarnya. Tapi pengacara Lee mengatakan bahwa dia juga harus mengucapkan selamat kepada Jae-chan yang baru menjadi jaksa. Pengacara Lee juga mengatakan bahwa dia dulu adalah mentor dari Jae-chan. Myang Mi dan teman-temannya mengatakan bahwa sepertinya Jae-chan tidak membutuhkan seorang mentor. Lalu pengacara Lee mengatakan bahwa dulu nilai Jae-chan adalah yang terendah. Kemudian pengacara Lee kembali menceritakan kejadian di masa lalunya dengan Hae-chan kepada karyawan-karyawan tersebut. Myang Mi dan yang lainnya sangat tidak menduga bahwa Jae-chan sangat bodoh, dan mereka mengatakan bahwa Myang Mi pasti akan kesulitan nanti. Di saat yang sama, Jae-chan sedang berada di luar ruangan dan sedang berfoto. Seketika wajah Myang Mi terlihat sangat malu. Pengacara Lee menyapa Jae-chan, tidak lama kemudian ikut masuk ke dalam ruangan Jae-chan. Pengacara Lee kemudian sedikit bercerita ketika dia masih menjadi jaksa. Lalu setelah itu Jae-chan berkenalan dengan timnya, yaitu penyidik Choi Dam-dong dan asisten Moon Myang Mi. Lalu setelah itu Jae-chan bertanya kepada pengacara Lee kenapa dia datang. Pengacara Lee menjawab bahwa dia harus mengucapkan selamat kepada Jae-chan yang sudah menjadi jaksa. Lalu Jae-chan tiba-tiba mengingat masa lalu di mana pengacara Lee mengajak Jae-chan untuk memanipulasi nilai raportnya agar mereka berdua bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Hongju sedang bermimpi berada di rumah sakit dan baru sadar dari koma. Kemudian bibinya menyerahkan sebuah surat dari ibu Hongju yang sudah meninggal karena kecelakaan yang disebabkan oleh Hongju. Hongju tidak percaya seraya menangis dan memukul-mukul dirinya agar segera sadar dari tidurnya. Tidak lama setelah itu, Hongju pun bangun dari tidurnya, dalam keadaan menangis. Hongju bingung harus bagaimana. Seperti biasa, ketika Hongju bermimpi, Hongju pasti akan mencatat semua mimpinya. Seraya menangis, Hongju menulis apa yang baru saja dia mimpikan. Ibu Hongju sedang memasak dan Hongju keluar dari kamarnya. Ibu Hongju melihat mata Hongju yang sembab dan mendekatinya dan bertanya apakah Hongju menangis. Hongju mengelak dan mengatakan bahwa matanya sembab karena dia memakan ramyeon sebelum tidur. Lalu Hongju mengatakan kepada ibunya bahwa dia akan pergi mandi. Di saat yang sama, Hongju mendengar berita telah terjadi ledakan di salah satu tempat pengisian bahan bakar akibat warga merokok ketika sedang mengisi bahan bakar. Hongju dan ibunya melihat ke arah televisi yang sedang menayangkan berita tersebut. Ibu Hongju dan Hongju pun melihat pria yang mereka peringatkan semalam agar tidak merokok. Seketika Hongju mengambil gunting dari laci dan menuju kamar mandi. Lalu Hongju dengan segera memotong rambutnya seraya menangis. Ibu Hongju bingung dengan apa yang dilakukan anaknya itu, lalu mencoba menghentikannya dan bertanya ada apa. Hongju berhenti dan berkata bahwa pria yang dia lihat dalam mimpinya benar-benar meninggal. Lalu ibu Hongju mengatakan bahwa itu bukan salahnya. Tapi Hongju masih terus menangis dan mengatakan bahwa masa depan tidak dapat diubah. Kemudian Hongju dan ibunya pergi ke atas rumah. Lalu Hongju menceritakan mimpinya kepada ibu. Ibu mencoba untuk menghibur Hongju, akan tetapi Hongju justru kesal karena ibunya menganggap itu sebuah lelucon. Karena semua mimpi Hongju pasti akan menjadi kenyataan. Ibu Hongju pun tersenyum lalu memeluk Hongju dan menenangkannya. Lalu pada malam harinya, Ibu Hongju menuliskan sebuah surat, kemudian memasukkannya ke dalam amplop bersamaan dengan sebuah buku tabungan. Pada hari Valentine, Jae-chan baru saja mengambil mobil barunya. Jae-chan pun mengambil foto bersama mobil baru itu. Lalu tiba-tiba saja pengacara Lee datang dan bergabung bersama Jae-chan dan bertanya apa yang sedang Jae-chan lakukan. Lalu Jae-chan kembali bertanya apa yang dilakukan oleh pengacara Lee di sana. Pengacara Lee pun menjawab bahwa dia akan berkencan. Tidak lama kemudian, Hongju datang dan mendekati pengacara Lee. Hongju dan Jae-chan saling memandang satu sama lain dengan wajah kesal. Lalu pengacara Lee mengatakan bahwa Hongju adalah pacarnya. Pengacara Lee mengajak Jae-chan untuk bergabung bersama mereka, akan tetapi baik Jae-chan maupun Hongju menolak. Akhirnya Hongju dan pengacara Lee masuk ke dalam restoran, dan tidak lama kemudian turun salju. Di dalam restoran, Hongju terlihat terus-menerus melihat ponselnya dan terus mencoba untuk menghubungi ibunya karena khawatir. Pengacara Lee bertanya ada apa, lalu Hongju menjawab sepertinya
Dia harus pulang lebih awal. Setelah mengatakan itu, Hongju mengingat kembali apa yang dia lakukan sebelum berangkat bertemu pengacara Lee. Lalu tiba-tiba saja Hongju teringat bahwa dia lupa mengunci pintu rumah. Hongju bergegas untuk pulang. Pengacara Lee bingung dan mengikuti Hongju yang keluar dari restoran. Ternyata di luar sudah banyak salju dan jalanan juga dipenuhi oleh salju. Pengacara Lee bertanya apakah Hongju pernah mengendarai mobil ketika bersalju. Hongju menjawab tidak. Kemudian pengacara Lee menawarkan diri untuk menyetir mobil karena dia pernah mengendarai mobil ketika jalan bersalju. Hongju pun setuju dan menyerahkan kunci mobil kepada pengacara Lee. Di sisi lain, ibu Hongju diikuti oleh seseorang. Selama perjalanan, Hongju terus menelpon ibunya. Tidak lama kemudian, ibu Hongju mengangkat telepon dari Hongju dan mengatakan bahwa ponselnya tertinggal di kafe dan baru saja diantar oleh seorang pemuda. Tidak lama setelah panggilan telepon terputus, Hongju meminta tolong kepada pengacara Lee untuk menjaga ibunya jika suatu saat terjadi sesuatu pada Hongju. Dan pengacara Lee pun menyetujuinya. Akan tetapi, tidak lama kemudian, pengacara Lee tanpa sengaja menabrak seorang pria ketika sedang berbicara kepada Hongju. Lalu terjadilah sebuah kecelakaan dan Hongju tidak sadarkan diri. Hongju terbangun dan melihat dirinya sudah berada di rumah sakit. Hongju heran kenapa rambutnya sudah panjang kembali. Hongju bertanya kepada bibinya hari itu tanggal berapa. Lalu bibinya menjawab bahwa hari itu adalah malam Natal. Hongju pun terlihat bingung. Tiba-tiba saja keluarga dari pasien lain berkata bahwa Hongju sudah koma selama 10 bulan. Setelah mendengar hal itu, Hongju segera bertanya kepada bibinya di mana ibunya. Bibi Hongju pun menceritakan semua yang dilalui ibunya selama ini. Karena kecelakaan yang disebabkan oleh Hongju, seorang pria meninggal dunia. Ibu Hongju harus membayar ganti rugi. Ibu Hongju pun menjual rumah dan restoran dan terus bekerja tanpa istirahat. Setelah mendengar perkataan bibinya, Hongju merasa sesak dan mulai menangis. Hongju meminta bibinya agar mengatakan bahwa ini semua adalah mimpi. Lalu Hongju memukul-mukul tubuhnya karena ingin bangun dari mimpi buruk ini. Tapi bibi Hongju terus menghalanginya dan mengatakan bahwa Hongju harus menghadiri persidangan. Hongju terlihat bingung kenapa dia harus menghadiri sidang. Karena Hongju pada malam itu tidak menyetir. Bukan Hongju yang menyebabkan kecelakaan itu. Kita lanjut part 2.